Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saidil Akbar Halim ingin menjelaskan salah satu materi tentang media penyimpanan dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Media penyimpanan. Ayo kita langsung aja ke pembahasan. Media penyimpanan adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan program aplikasi yang sifatnya temporary dan program aplikasi itu atau permanen. Memori juga disebut salah satu media penyimpanan ya. Perangkat ini memiliki peran yang cukup penting dalam suatu sistem komputer. Perangkat ini menjadi wadah atau tempat untuk mendapatkan informasi yang selanjutnya dibaca dan ditulis oleh prosesor pada komputer itu sendiri. Nah, di selanjutnya itu ada hierarki memori. Apa sih hierarki memori? Itu urutan prioritas dalam menggunakan sumber memori komputer. Hierarki memori terdiri beberapa lapisan, mulai dari memori yang paling cepat dan mahal hingga memori yang lebih lambat dan murah. Lapisannya meliputi tembolok, memori akses acak, dan memori massal seperti hard disk atau SSD. Data yang sering digunakan atau akses disimpan pada lapisan memori yang cepat, mahal seperti RAM, cache, sehingga memastikan kinerja yang lebih cepat. Data yang jarang digunakan disimpan pada lapisan memori yang lebih lambat dan murah seperti hard disk. Itu hierarkinya. Urutannya itu ada register prosesor, memori cache, memori utama, cakra magnetis, dan tape magnetis. Selanjutnya kita bahas media penyimpanan. Media penyimpanan itu suatu tempat penyimpanan atau penampung data ya dan program. Dapat dikatakan sebagai electronic filing cabinet pada sistem komputer. Kabinet seperti tempat lah ibaratnya ya. Ada dua jenis utama alat penyimpanan. Yang pertama primary storage, yang kedua secondary storage. Penyimpanan internal dan penyimpanan eksternal. Primary storage. Dalam primary storage sendiri ada 4 bagian: input storage, program storage area, working storage area, dan output storage area. Pada input sendiri buat menampung data yang dibaca masuk, lalu pada program storage area menyimpan instruksi-instruksi untuk diolah, dan dalam working storage area tempat di mana pemrosesan data itu dilakukan dari media dari informasi dan instruksi yang telah diambil sebelumnya. Lalu pada output sendiri ada tempat tersendiri untuk penyimpanan informasi yang tadinya sudah diolah sementara waktu itu masuk ke dalam output storage area untuk disalurkan ke alat-alat output. Selanjutnya, nah ini ada contoh primary storage ya yang ada di dalam sistem komputer. Control unit, input storage area, aritmatika logik. Di dalam komputer itu biasanya ada ALU section, salah satu bagian dari CPU. Oke, lanjut contoh. Nah, di sini ada contoh primary storage, itu ada di RAM. Ini karena disebut memori primary itu karena ini sangat penting ya, memori utama. RAM dan ROM ini. Kita lanjut. Nah, ROM memori ini hanya bisa dibaca ya, tidak bisa diubah karena udah bawaan pabrik dari pembuat komputer. ROM berfungsi menyimpan program operasi komputer seperti BIOS dan program booting lainnya. ROM itu suatu himpunan dari chip yang berisi bagian dari sistem informasi yang mana dibutuhkan pada saat komputer dinyalakan. Fungsinya beritahu komputer bagaimana caranya mengakses hard disk drive. Ketika komputer dinyalakan, RAM itu masih kosong dan belum bekerja, dan instruksi yang ada pada ROM BIOS yang digunakan CPU untuk mencari disk drive yang berisi file-file utama pada sistem informasi. Komputer lalu memindahkan file-file tersebut ke dalam RAM untuk menjalankan suatu program. ROM juga dikenal sebagai suatu firmware ya. ROM tergolong media penyimpanan yang sifatnya non-volatil. Itu. Nah, ada 3 variasi dari ROM itu sendiri. Ada VROM, EEPROM, dan EEPROM. Nah, gambarnya kita bisa lihat nih. Variasi.
dari ROM itu sendiri. Nah, ini dia PROM, programmable read only memory. Chip PROM adalah suatu chip yang kosong yang mana program dapat dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus. Chip PROM dapat diprogram sekali dan biasanya digunakan oleh pabrik sebagai control device di dalam produk-produknya. Lanjut ke EEPROM. EEPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM ini mirip dengan PROM sebenarnya, tapi program dapat dihapus dan program baru bisa dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus yang menggunakan sinar ultraviolet ya. EEPROM digunakan untuk controlling device seperti robot dan sebagainya. Ini seperti mengikuti perkembangan zaman ya guys. Nah, lanjutnya nih ada EEPROM atau Electronic Erasable Programmable Read Only Memory. Chip EEPROM ini dapat diprogram ulang dengan menggunakan suatu electronic impulses yang khususnya. Mereka tidak perlu dicabut atau diubah. Mungkin ini yang terbarukan. Nah, selanjutnya kita bahas RAM ya. RAM ini memori yang hanya diakses secara random ya. RAM berfungsi menyimpan program yang kita olah sementara waktu. Ketika komputer seperti lagi nyala, kita menjalankan aplikasi, nah itu adanya di RAM itu sendiri. RAM terdiri dari kumpulan chip-chip dan mampu menampung data yang sedang kita proses, instruksi atau program untuk proses data yang telah kita proses, nunggu dikirim ke output device ya, sebelum kita save ke secondary storage atau device-device lainnya. Untuk sistem informasi yang mengontrol fungsi-fungsi dasar dari sistem informasi. Jadi si RAM ini sendiri ketika kita menjalankan suatu program itu adanya di RAM, dan kita entah mengedit atau mengakses apapun itu adanya di RAM. Oke, selanjutnya kapasitas RAM sendiri macam-macam ya. Ini faktor penting karena menentukan seberapa banyak data yang bisa diproses dalam waktu sama. Misalkan ibaratnya kita mau mengisi air gitu dalam ember. Nah, RAM ini ibaratnya salah satu wadah berapa air yang bisa kita bawa dalam satu RAM ini gitu dalam waktu yang sama. Jadi semakin besar RAM, semakin banyak air yang kita bisa bawa. Itu contohnya. Makin banyak akses atau program yang bisa kita lakukan jika RAM-nya semakin besar. Oke, lanjut. RAM-nya bisa berubah-berubah sesuai data yang kita proses di dalamnya. Jika programnya memiliki kapasitas yang besar, maka akan memakan banyak RAM itu sendiri. Kebanyakan dari RAM disebut barang yang volatil, artinya jika daya listrik dicabut dari komputer dan komputer tersebut mati, maka semua kontennya dalam akan hilang secepatnya. Jadi dia hanya sementara ya. Kita ibarat air itu sendiri seperti tadi yang saya bilang, jika tumpah udah hilang. Jadi RAM ini sifatnya temporary. Maka dari itu setelah pemrosesan RAM yang kita olah sendiri, kita biasanya sistem komputer diciptakan media penyimpanan yang sifatnya permanen, yaitu secondary storage. Kapasitas penyimpanan RAM sangat beragam ya, banyak, karena dia faktor penting seberapa banyak data yang bisa diproses. Lanjut, secondary storage. Nah, ini dia. Karena terbatasnya memori dari CPU yang menyimpan informasi sementara waktu, sebab itu alat penyimpan data yang permanen sangat diperlukan. Informasi yang disimpan pada alat-alat tersebut dapat diambil dan ditransfer pada CPU saat diperlukan. Jadi ibaratnya si RAM sendiri udah proses data lalu disimpan ke tempat yang sifatnya permanen, dan sewaktu-waktu jika kita bisa dibutuhkan itu bisa diambil lagi. Itu alat tersebut dinamakan secondary memory, auxiliary memory, backing storage atau external memory dan sebagainya.
secondary storage ya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama sequential access storage device, yang kedua direct access storage device. Kita bahas satu ya. Sequential access storage device adalah suatu perangkat penyimpanan yang bekerja secara sekuensial. Dengan kata lain, perangkat simpan ini bekerja dengan cara membaca atau menulis dan secara urut dari awal sampai akhir tanpa ada kemungkinan meloncat atau melewati bagian tertentu. Perangkat simpan ini sudah jarang dipakai dan relatif lambat. Harganya relatif lebih murah. Perangkat simpan SSD biasanya digunakan membuat cadangan backup data karena untuk membuat data cadangan tidak diperlukan kecepatan tinggi. Jadi ya cukup untuk menaruh simpan data lah. Kedua, direct access storage device. Ini adalah salah satu perangkat simpan yang bekerja secara langsung. Artinya, perangkat tersebut dapat membaca atau menulis langsung di tempat yang diperlukan. Secara yang seperti yang sekarang ini ya, bisa langsung diedit. Di situ juga ganti nama. Pada perangkat direct access storage device ini prosesnya lebih cepat karena mengambil data tertentu tidak perlu dari awal. Tapi harganya jauh lebih mahal dari sebelumnya. Oke. Nah, contohnya ini ya. Hard disk, flash disk, penyimpanan eksternal, CD atau DVD itu. Nah, kita lihat hard disk. Hard disk ini penyimpanan data luar yang berfungsi menyimpan data eksternal atau program dalam kapasitas yang lebih besar. Ukurannya varian bisa dari biasa 256 GB, 512 GB sampai 1 TB ya. Dan masih bisa ditambah lagi. Lanjutnya flash disk. Nah, flash disk ini media penyimpanan yang kapasitasnya lumayan besar tapi masih di bawah hard disk. Dia ini sifatnya barangnya kecil, jadi mudah digunakan kemana-mana dan sifatnya bisa dibawa dan sangat simple. Nah, bisa langsung dicolokkan ke dalam laptop ya. Biasanya berisi USB gitu, ada colokan USB. Lanjutnya ada DVD. Nah, ini tuh pada sebelum adanya flash disk. Nah, ada ini dulu nih, penyimpanannya biasanya relatif lebih kecil karena sebelumnya teknologi sendiri belum ada yang namanya flash disk berbentuk chip seperti ini, masih berbentuk optikal gitu dalam suatu CD. Lanjutnya CD merupakan sebuah media ya, sebenarnya sebelum mereka semua ada ini, awalnya itu CD ya untuk menyimpan data yang sifatnya permanen, cuman lebih kecil dan dia itu berbasis optikal. Jadi ketika ada garit-garit yang rusak di pinggiran itu CD, maka datanya bisa jadi rusak. Dari CD, DVD, lanjut ke hard disk dan ke flash disk. Oke, lanjut. Memori sendiri bisa dikelompokkan ya berdasarkan beberapa karakteristik seperti berdasarkan lokasi, berdasarkan kapasitas, satuan transfer, metode akses, kinerja fisik, atau karakteristik fisik itu sendiri. Oke. Ini ya, berdasarkan lokasi kita beri penjelasan. Memori berada pada 3 lokasi yang berbeda, antara lain memori lokal, memori internal. Memori lokal, memori ini built-in berada dalam CPU, microprosesor, dan diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Ini disebut register. Biasanya itu ada di dalam komputer untuk membaca sistem informasi. Yang seperti sekarang kalian bisa menggunakan Windows dengan mudah dan user friendly gitu. Lanjutnya ke memori internal. Memori ini berada di luar chip prosesor itu sendiri, tapi sifatnya internal terhadap sistem komputer dan diperlukan CPU untuk proses eksekusi program. Jadi dapat diakses secara langsung oleh prosesor tanpa modul perantara chip yang tadi itu ya. Memori internal juga sering disebut sebagai memori primer atau utama. Biasanya menggunakan yang tadi, memori yang temporary tadi, memori menggunakan RAM. Oke. Lanjutnya memori eksternal.
secondary storage ya, yang tadi ya, sifatnya eksternal, di luar sistem komputer, pasti adanya di luar CPU dan diperlukan untuk menyimpan data secara permanen. Jadi tatkala komputer mati, selagi kita udah masukin itu file ke dalam si secondary storage ini, itu sifatnya permanen selagi selagi belum dihapus atau rusak. Memori ini tidak diperlukan dalam proses eksekusi sehingga tidak dapat diakses secara CPU. Jadi buat mengakses komputer eksternal, memori eksternal ini harus melalui pengontrol atau modul gitu ya. Memori eksternal sering juga disebut sebagai memori sekunder. Memori ini terdiri atas penyimpanan seperti disk atau pita magnetik. Kalau kalian lihat di CPU itu, di hard disk ada kabel buat menyambungin data yang ada di sini ke dalam CPU ya. Nah, itu dia yang disebut melalui pengontrol dan modul input output. Kapasitas pada memori banyak ya. Biasanya disatukan dalam satuan bit. Kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk satuan byte. Kalau yang register dalam satuan bit, kalau yang internal dalam satuan byte, kalau eksternal dalam byte juga. Biasanya lebih besar kapasitasnya karena kan itu permanen ya dari memori internal itu sendiri. Oke, banyaknya umumnya 8, 16, 32 bit. Oke, lanjut. Berdasarkan satuan transfer, memori digolongkan berdasarkan satuan transfer merupakan jumlah bit yang dapat dibaca atau ditulis ke dalam memori pada suatu saat. Tiga konsep yang berhubungan dengan satuan transfer adalah word, merupakan satuan alamiah organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Selanjutnya, addressable unit. Pada sejumlah sistem, addressable unit adalah word, namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkat byte. Nah, ada lagi nih unit of transfer, jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan blok. Nah, kita bisa lihat nih ya, simbol kilobyte, KB, megabyte, MB, gigabyte, GB, terabyte, TB. Nah, kapasitasnya nih ya, dalam 1 byte, 1 KB 1024 byte. Selanjutnya megabyte 1048 megabyte. Lanjutnya 1 GB 1.073.741.824 byte. Ya begitulah seterusnya. Jadi dia 1 kilobyte belum tentu dalam 1 kilobyte bukan berarti 1000 pas, dia ada 1024. Oke, lanjut. Perbedaan. Nah, berdasarkan metode akses, perbedaan utama yang terdapat pada sejumlah jenis memori metode akses. Jenis pengaksesannya nih sebagai berikut. Sequential access memory diorganisasi menjadi unit-unit data yang disebut record dan akses. Dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Informasi pengalamatan yang disimpan dipakai untuk memisahkan record dan untuk membantu proses pencarian. Terdapat shared atau read or write mekanis untuk penulisan atau pembacaan memorinya. Pita magnetik merupakan memori yang menggunakan metode sequential access. Pita magnetik ya. Lanjutnya direct access menggunakan shared read or write mekanisme, tetapi setiap blok dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Akses dilakukan pada alamat memori hard disk. Contoh memori yang menggunakan direct access itu sendiri. Random access, setiap lokasi memori dipilih nih secara acak dan diakses atau dialami secara langsung. Contohnya memori internal yang utama.
itu berdasarkan metode akses ya. Oh ya, satu lagi associative access, jenis akses acak yang memungkinkan pembanding lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Jadi data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori. Biasanya kita suka mengakses atau mengurutkan file gitu ya, berdasarkan apa. Nah ini dia adanya di associative access. Memori berdasarkan karakteristik. Untuk kinerja ada 3 parameter utama untuk kinerja, yaitu nih sebagai berikut ya. Access time, memori waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Sedangkan untuk memori non random access merupakan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan mekanisme baca atau tulis pada lokasi tertentu. Kedua, memori cycle time. Konsep ini digunakan pada RAM dan terdiri dari access time ditambah dengan waktu yang diperlukan transis agar hilang pada saluran sinyal. Ini berdasarkan kinerja yang transparan adalah kecepatan data ke unit memori atau dari unit memori. Pada RAM sama dengan 1 per cycle time. Biasanya dengan berapa Mbps gitu berdasarkan kinerja. Kita bisa menyesuaikan memori berdasarkan kinerja seperti itu. Berdasarkan fisik, tipe fisik yang digunakan menurut perkembangan teknologi saat ini adalah memori semikonduktor atau dengan teknologi FLSI dan memori permukaan magnetik seperti yang digunakan pada disk atau pita magnetik. Terdapat 2 tipe fisik memori ya, sebagai berikut nih ya. 1, memori semikonduktor. Memori ini memakai teknologi LSI atau FLSI, Very Large Scale Integration. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Kedua, memori permukaan magnetik. Memori permukaan ini banyak digunakan untuk memori eksternal seperti disk atau pita. Kan ada bedanya tuh ya, kalau misalkan hard disk ada di dalamnya ada pita atau semacamnya. Kalau memori semikonduktor ini bentukannya kayak chip kuningan gitu. Lanjut, berdasarkan karakteristik dari fisik memori itu sendiri ada 2 kriteria yang mencerminkan karakteristik fisik memori sebagai berikut. Yang satu, volatil dan non volatil. Kita bahas volatil nih. Pada memori volatil, informasi akan rusak secara alami atau hilang bila daya listriknya dimatikan. Sementara pada memori non volatil, sekali informasi direkam akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Pada memori ini daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. Itu seperti apa ya memori itu ya? Memori permukaan magnetik adalah non volatil. Memori semikonduktor dapat berupa volatil atau non volatil. Biasanya apa ya, kalau misalkan kita auto save gitu, kalau misalkan tiba-tiba auto save dan daya listriknya mati, itu berarti memorinya kategorinya non volatil ya. Jadi ketika daya listrik mati, data-data yang kita proses nggak hilang gitu, tapi auto save. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik fisik ada erasable dan non erasable. Erasable artinya memori dapat dihapus dan diganti dengan memori lainnya, dan memori eksternal terhapuskan dapat terhapuskan. Dan non erasable adalah ROM. Kalau non erasable itu data-datanya nggak bisa dihapus, sekalinya dihapus dia bakal rusak. Kalau erasable ya berarti memorinya dapat dihapus seperti flash disk, diganti dengan informasi yang lain. Oke, sekian dan terima kasih dari saya untuk menjelaskan materi tentang media penyimpanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.